Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina wa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwan. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib salat al-jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam halaqah, dan semoga halaqah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halaqah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran dan ingatan kepada kita sebagaimana pembahasan kita di pekan yang lalu di dalam surah Al-Zalzalah, yang mana belum kita membahas tentang asbabun nuzulnya dan apa makna dari setiap ayat yang kita baca atau kita tahsin, dan insyaallah pada malam hari ini nanti kita perbaiki lagi. Dan tentunya dengan kita bermajlis di dalam surah Al-Zalzalah, Allah mengatakan fa'akhraja di dalam ayat yang berapa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu ya, manusia akan terkaget-kaget karena tidak biasa dan bahkan di dalam hidupnya tidak pernah melihat, menyaksikan kejadian yang luar biasa. Ya, tatkala zalzal idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tatkala Allah mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan semua isi perut bumi, ya, yang mana didahului dengan zalzil, yaitu guncangan yang dahsyat. Kalau kalimat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu hanya satu saja, maka itu gempa. Gempa yang mana tatkala ya di dalam dibahasakan di dalam ilmu tafsir itu tatkala gempa, kalimatnya idza zulzilatil ardu zil. Jadi gempa sekali yang mana tatkala ada bangunan besar ya yang mana kokoh, itu roboh dari bawahnya langsung masuk ke dalam bumi. Ya. Itu namanya idza zulzilatil arduzi menggunakan satu kali. Tapi tatkala ditambahkan mengatakan idza zulzilatil arduzil zalaha dua kali lagi, maka itu maknanya bukan saja bangunan yang ada di atas bumi itu roboh dari bawah masuk ke dalam, tapi yang di dalam itu terangkat semua, saking dahsyatnya. Itu maknanya dari zilzal yang dua kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah. Jadi bukan hanya saja semua bangunan yang kokoh dan segala macam yang ada di permukaan bumi, gunung dan segala macamnya itu roboh dari pokok bawahnya langsung masuk ke dalam bumi. Kalau gempa kita mungkin menyaksikan Jepang atau mungkin Aceh dulu waktu itu sampai dengan hampir 9 skala Richter langsung menggetarkan sampai retak dan terus terjadi likuidasi pergerakannya perut bumi masuk yang atas jadi bawah jadi atas, maka itu maknanya zalzil satu kali. Tapi zalzilaha ardu zilzalaha, ya Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kalimat yang sama, maka itu adalah sampai saking dahsyatnya semua yang di atas masuk ke bawah dan yang bawah itu memuntahkan isinya. Jadi air laut semua naik, ya, lahar semua naik, air semua naik ke permukaan dan seterusnya. Sehingga ayat yang kedua mengatakan, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka semua manusia akan terheran-heran ya pada masa itu, ya, kejadian itu apa yang terjadi. Wa qala al-insanu ma laha. Dan di sana Allah mengatakan menggunakan al-insan.
Ya, jadi mengatakan al-insan, tatkala sudah mengatakan al-insan berarti semua aktivitas manusia. Ya, jadi bukan aktivitas kita sehari saja dan seterusnya, akan tetapi dari kita tertidur sampai tertidur lagi, maka itu yang akan merasakan bagaimana kedahsyatan yang namanya hari kiamat atau zalzil, goncangan bumi yang luar biasa itu. Sehingga tatkala ini kita mengambilnya dan tentunya di dalam makna daripada kalimat manusia, dikatakan manusia Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, dari makna ayat yang kedua tadi memuntahkan semua isi perut bumi, dan itu akan menjadi saksi nanti. Semua aktivitas bumi ini dan seterusnya yang pernah kita berada di dalamnya, melakukan maksiat, melakukan perbuatan dan seterusnya, mulut kita nanti dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, dan semua yang kita pergunakan fasilitas di bumi ini akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi bahwa apa yang kita lakukan, baik itu maksiat, wa na'udzubillah, atau bermuamalah, ya, atau beramal kepada Allah, beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi saksi. Meja, hatta kita yang kantoran, ya, orang yang biasa mengurusi tender, ya, mungkin satu saat kita akan bermaksiat, tidak ada yang melihat, kunci pintu gembok semua, ada berkas di depan meja, langsung tanda tangan, yang mana membubuhkan tanda tangan itu mempersetujui misalnya dengan uang sekian dan seterusnya, dan sampai bisa menyengsarakan orang banyak atau membuat mudarat daripada makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kolban, kertas itu, meja itu, semua yang ada di hadapannya, yang ada di dalam ruangan itu akan memberikan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang mana makna Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Lalu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis dan duduk kita saat sekarang ini menjadi saksi amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau yang dinanti oleh umatnya, dan begitu juga dari umat Nabi sebelumnya, mengharapkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang wudu, bagaimana fardunya wudu, bagaimana tentang sunnah wudu, ya, sampai kita terakhir di al-bab ad-du'a, ya, yang sebelum ad-du'a itu pernah kita membahas tentang bagaimana, ya, menggunakan air dengan sehemat mungkin tatkala berwudu, ya. Karena ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah itu mandi dengan air 4 mud, 1 sah, atau 5 mud, dan berwudu dengan air 1 mud. Jadi ukuran yang kemarin kita sudah membahas tentang mud dengan sah, ya, bahwa sangat-sangat memberikan sesuatu terhadap air, yakni tidak sampai membuat atau menggunakan air dengan mubazir. Sehingga di dalam sebuah kesempatan Ubaidillah bin Abi Yazid menceritakan bahwa seorang laki-laki, ya, yang mana berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berapa air yang cukup untuk berwudu. Jadi seorang laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menjawab, ya, cukup 1 mud saja. 1 mud itu adalah ukuran 2 telapak tangan, ya, tatkala kita mengukurnya, ya. Jadi kalau kita ibaratkan kemarin dengan cukup satu gelas air, ya, yang ada di hadapan kita itu sudah cukup untuk berwudu. Ya, tatkala kemarin mengambil dalil hadis, ya, yang mana tatkala mengambil 1 kalinya, ya, maratan atau thalathah marah, ya, maka ini disesuaikan dengan kondisi. Lalu begitu juga di dalam kesempatan yang lain, ya,
Ibnu Abbas menegaskan, ya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW yang lebih baik daripada kamu saja cukup dengan air sebanyak itu. Jadi tentang konteks bahwa air itu dipergunakan dengan seminimal mungkin dengan anggota wudhu yang baik. Maka dari hadis yang kemarin kita sampaikan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, maukah engkau aku ajarkan sebuah amalan yang mana amalan ini bisa menghapuskan segala dosa-dosa dan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan mencintaimu. Oh ya Rasul, apa itu isbahul wudu? Maka sempurnakanlah cara berwudu. Insyaallah cara berwudu sudah aman. Satu kali. Oh, udah 3 kali pertemuan atau 3 pertemuan. Kayaknya udah halal, kayaknya ada yang halal jawabannya. Aman. Aman dulu ya. Aman ya, insyaallah mudah-mudahan. Baik, tentang lanjutnya kita selesaikan wudu ini dan nanti insyaallah masuk kepada bab yang membatalkan wudu ya. Sebelum kita masuk ke bab yang membatalkan wudu, ada beberapa poin yang kita selesaikan. Ini ada 3 poin yang berkaitan tentang berdoa saat berwudu dan berdoa selesai berwudu. Ya, kemarin kita sudah membahas ya, sebelum waktu masuk salat, akan masuk salat, waktu salat sudah masuk, kita sudah mulai berniat untuk berwudu. Dan hati-hati tatkala kita berniat wudu hanya mengucapkan misalnya nawaitul wudu'a, atau aku bisa menerjemahkan dalam hatinya atau menggunakan bahasa Indonesia ya, di dalam hati saja aku berniat wudu, maka wudunya tidak sah. Ya, karena hanya niat wudu saja. Karena tetap di dalam Islam ya, kita beramal itu ada tujuannya. Ada keinginan, berarti ada permintaan dan kita diberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, tatkala kita berwudu itu harus lengkap. Untuk apa? Mengangkat hadas. Maka kalimat hadas ini menjadi tolaknya atau titik tolak. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, atau berniat berwudu ya untuk mengangkat hadas ya, hadas kecil atau hadas di dalam tubuhku. Ya, jadi hadas yang menjadi penekanan ini di mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, dan begitu juga dengan para ulama dari mazhab Syafi'i di dalam kitabul Ahya. Hati-hati, harus ada kalimat mengatakan mengangkat hadas atau membersihkan diri dari hadas. Karena tujuan daripada wudu itu adalah untuk membersihkan diri dari hadas. Lalu berikutnya ta'at ya, tatkala kita saat wudu, maka sebelum kita berwudu memang sudah berniat ya untuk membersihkan diri dari hadas, membersihkan diri dari dosa dan seterusnya, beristighfar dan bertawakal kepada Allah. Maka di sini ada riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang berkaitan tentang doa tatkala berwudu, bahwa aku ya membawakan air untuk wudu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pun beliau berwudu, aku mendengar beliau berdoa ya di sela-sela tatkala beliau berwudu. Apa bunyi doanya? Allahumma ighfirli ya Allah, ampunkan segala dzanbi, segala dosaku, kata Rasul. Ini didengarkan langsung oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampunkan segala dosaku, wasi'li fi dari, dan juga ya Allah luaskan ya. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, luaskan lapangkan rumahku, wasi'li fi dari ya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa barik li fi rizki, ya Allah lalu berkahilah rezeki yang aku dapat dan lalu aku makan. Jadi ada 3 poin yang diminta oleh Rasulullah SAW tatkala berdoa saat wudu ya. Allahumma firli dzanbi, ya Allah ampunkan segala dosaku, wasi'li fi dari, maka luaskan lapangkanlah rumahku, wa barik li fi rizki, maka berkahilah rezeki yang aku dapat dan aku makan dan diberikan kepada istri dan anak. Maksudnya di sini wasi'li fi dari, luaskan rumah itu bukan rumahnya menjadi luas atau besar, besarkan rumah dan seterusnya, makin besar makin
makin bagus, tidak. Maksudnya adalah bagaimana di dalam rumah itu menjadi ya baiti jannati, antara seorang suami dan istri itu saling menghormati, seorang anak itu menghormati ya seorang bapak dan ibu yang menyayangi anaknya, bukan di hadapan orang saja, akan tetapi tatkala tidak ada orang. Ya, begitu juga seorang istri menjaga kehormatan suami dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana tatkala di dalam rumah itu terbentuk ya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu berikutnya yang menjadi permasalahan sekarang ya yang lagi viral ya banyak, bukan satu saja yang menjadi sampel atau menjadi contoh ya. Jadi banyak di antara mungkin kita melihat secara zahir saudara-saudara kita melakukan akad menghabiskan biaya sampai ratusan juta bahkan miliaran ya. Umur pernikahan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai begitu saja, selesaikan dengan KDRT, dan bahkan baru-baru terakhir ini sampai dibanting-banting gitu ya. Ya, jadi padahal tidak ada kekurangan satu apapun yang diberikan Allah kepadanya. Rizki ya, akan kabarnya waktu dekat itu sudah diberikan hadiah dan seterusnya. Ya. Tapi gara-gara apa? Gara-gara keimanan daripada seorang, baik itu suami atau laki-laki, diuji Allah Subhanahu wa taala, atau memang keimanannya ya atau dasarnya dia tidak mempunyai iman yang kuat, didasari pernikahan dengan hanya begitu saja ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, menikahilah seseorang itu baik laki dan perempuan, boleh dijamaliha. Poin pertamanya cantik gantengnya itu wajib. Lalu 5, lihat kaya gak dia, miskin gak, pilih kaya monggo. Walinasaniha, lalu yang ketiga itu dengan nasab keturunan, tetek bangkai, bobot, dedet dan seterusnya. Itu harus. Akan tetapi yang keempat kata Rasulullah ini yang penting, lidiniha, dari kesemuanya itu bagian keempat inilah yang poin-poinnya. Tatkala agamanya baik, ada anak seseorang yang laki-laki yang berani, gentleman datang kepada kita melamar anak perempuan kita dan kita tahu dia soleh, hafiz Quran, jangan ditolak. Gak bakalan terulang kembali. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita seperti itu. Maka itu adalah hal yang terbaik. Tidak mungkin akan bisa terulang lagi yang kedua dan ketiga. Maka yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an mengatakan setiap yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, setiap yang kita anggap buruk bagi kita atau menurut kita, bagi keluarga kita atau pribadi kita, belum tentu dia buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa terbalik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, doa tentang meminta ampun kepada Allah itu luar biasa. Karena setiap kita membuka doa Rasulullah SAW, Allahumma ighfir dunubi, Allahumma ighfir dunubi, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru mengamalkan doa dosa daripada kedua orang tua kita, ampunkan doaku, dosaku, lalu dosa kedua orang tua. Maka ini yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sanad hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai di Ibnu Sunni. Lalu yang berikutnya doa setelah berwudu. Kemarin juga sudah kita mengucapkan sama-sama juga menghafalkan insyaallah ya, selesai berwudu lalu menghadap kiblat lalu berdoa. Dari mana asalnya? Nah, ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Umar bin Khattab mengatakan, "Ma minkum min ahadin yataradda'u wa yasbighul wudu." Barang siapa di antara atau salah seorang di antara kalian berwudu, wa yasbighul wudu, lalu dia menyelesaikan wudunya, menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, menghadap kiblat, bertahadat, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ya, pasti niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga baginya. Famaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Maka aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tatkala kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya, maka orang ini akan dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sana di dalam
Rasul mengatakan di dalam 8 pintu surga yang sudah disediakan, dia bisa masuk dari pintu manapun yang dia suka. Jadi luar biasa. Tatkala kita selesai wudu, isbahul wudu, ya, yang dikatakan di dalam hadis ini, ya, la minkum min ahadin yatawaddau wa yusbihu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu al-abwabul jannah. Ya, maka di sini luar biasa, ya, bahwa orang ini pasti, ya, dia dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bisa masuk dari pintu yang 8 atau pintu yang 8 itu dibukakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa masuk dari mana saja yang dia inginkan. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a faqala subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik." Barang siapa di antara kalian berwudu lalu dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, Allahumma wa bihamdik, ya, lalu dia berdoa Allahumma ya Allah wa bihamdika asyhadu, dengan doa bihamdik, ya, dengan dia bertahmid lagi, ya, dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illa. Jadi dia bersyahadat kepada Allah, lalu bertahmid, ya, kemudian bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun atas dosa-dosaku dan bertaubat kepadamu ya Rabb, kutiba fi rizqi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mencatat, ya, maka akan dicatat di selembaran kulit, lalu diletakkan, ya, di mana tatkala dia mengucapkan itu kutiba fi rizqi thumma ju'ila fi tabi'in fala yuksir ila yaumil qiyamah. Maka ucapan itu akan menjadi catatannya nanti, yang mana diibaratkan seperti selembar kulit lalu diletakkan di tempat yang tertutup yang tidak akan rusak sampai hari kiamat. Jadi ini fadilah tatkala kita saat berwudu, doanya, dan tatkala kita sedang berwudu, ya. Jadi sedang berwudu dan sesudah berwudu. Sedangkan doa wudu, ya, di dalam mazhab Syafi'i, ya, itu kalau kemarin kita membahasnya, boleh kita niatnya sebelum akan berwudu, akan mengangkat hadas, itu sudah cukup. Akan tetapi misalnya meyakinkan lagi tatkala membasuh muka, ya. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini, ya, menunjukkan bahwa bagaimana kembali kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hamba yang senantiasa bertaubat kepadamu. Ya. Lalu berikutnya doa yang kita lantunkan, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku hamba yang senantiasa menjaga kesucian atau kebersihan. Lalu berikutnya setelah kita berwudu disunahkan salat sunnah wudu. Niatnya bagaimana? Wasalli sunnatul wudu raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, atau di dalam hati kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita mampu. Dalilnya mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, bersabda kepada siapa? Kepada Bilal bin Rabah, "Hai Bilal, ceritakan kepada aku," kata Rasul, "tentang amalan yang paling kamu haramkan akan mendapatkan pahala." Ya, amalan yang paling kamu haramkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah kamu kerjakan sejak masuk Islam. Ya, sebab aku benar-benar mendengar suara sandalmu sudah ada di surga. Jadi Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada Bilal apa amalan yang dilakukan Bilal semenjak awal masuk Islam sampai saat ditanyakan pertanyaan ini. Kok sendalnya saja, korbannya saja udah kedengaran oleh Rasulullah SAW itu
di dalam surga. Lalu Bilal menjawab, tidak ada amalan yang spesial ya Rasul. Tidak ada yang paling kuharapkan pahalanya kecuali setiap kali selesai bersuci, selesai wudu, ya, baik di waktu siang maupun malam. Kata Bilal, aku melakukan salat sunnah 2 rakaat. Selesai wudu, melakukan salat sunnah wudu 2 rakaat. Baik siang, malam, pagi dan seterusnya. Pokoknya selesai wudu, salat sunnah. Maka sebenarnya kalau kita ingin menambal daripada salat kita yang fardu, ya, berangkat dari rumah dalam keadaan suci, maka setiap langkah kami kita didengarkan oleh makhluk bumi, baik itu di bahtera, lautan dan seterusnya di dalam perut bumi, maka akan mendoakan dengan rahmat dan mengampunkan dosa-dosa kita setiap yang kita lewati, yang mendengar daripada langkah kita. Sesampai di masjid, mengucapkan salam, berdoa kepada masjid, lalu salat wudu, ya, atau boleh juga mendahulukan dengan tahiyat al-masjid, ya, salat sunnah wudu al-qabliyah. Jadi ini menjadi luar biasa amalan yang kelihatan terlihat, yang menyebabkan Bilal masih di dunia, akan tetapi subhanallah trompanya, sendalnya sudah terkenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Luar biasa. Jadi ini menjadi sesuatu yang mungkin menjadi perlu kita jawabkan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis Bukhari dan Muslim dan perawi yang lainnya mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang mengikuti atau berwudu seperti wuduku ini hadza, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, la yuhaddithu fihima, lalu melakukan salat 2 rakaat tadi, kemudian la yuhaddithu, dia tidak berhadath, ya, dia tidak berhadath, ya, atau dengan apa namanya, hadath yang dimaksud di sini di dalam kalimat ini adalah dengan khusyuk, ya, dengan tawadhu, dengan benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, thumma shalla raka'atain la yuhaddithu fihima, ya, lalu melakukan salat 2 rakaat dengan khusyuk, ya, nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salat sunnah 2 rakaat, ya, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di babul al-fardhu wa sunnatul wudu itu kita sudah selesaikan, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita atau di dalam muamalah kita sebelum melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada bab yang membatalkan wudu? Assalamualaikum. Setelah wudhu, baiknya dilakukan di rumah atau di masjid. Baik, pertanyaannya, salat sunnatul wudu apakah lebih baik dilaksanakan di rumah atau di masjid? Dua-duanya boleh. Seandainya misalnya waktunya lebih panjang, maka dikerjakan di rumah itu lebih baik. Bisa memberikan contoh dan bisa memberikan keagungan di rumah kita. Jadi perbanyak salat sunnah juga di rumah, tatkala memang kita laki-laki diwajibkan di masjid ataupun salat berjamaah. Maka sunnah-sunnah itu kita hidupkan di rumah. Begitu juga di tatkala kita berada di tempat ibadah di masjid ataupun mushola. Semakin sering rumah itu dibiasakan dengan tilawah, biasakan dengan membaca Quran, maka akan semakin adem. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya, dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala
saat berwudu wasa'adani. Luaskan rumah, ulang angkat, jangan terjadi percekcokan dan seterusnya. Maka ya biasakan dengan perbuatan yang baik, tilawah, salat dan seterusnya dengan ucapan yang baik. Nah, sehingga itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi istri ataupun orang-orang yang sedang berada di rumah. Dikerjakan di masjid juga oke, ya. Misalnya tatkala perjalanan sholat sunnah wudu tadi di rumah sudah, di perjalanan ternyata bakal kentut wudu lagi di masjid atau tempat wudunya musalla, sholat sunnah wudu lagi. Batal lagi sholat sunnah wudu berkali-kali tidak bersalah, asalkan batal dan berwudu, selesai wudu sholat sunnah wudu. Ya, jadi tidak ada batasannya. Jadi kita batal wudu, ya kita wudu lagi lalu sholat sunnah. Jadi waktunya pun tidak ada yang mengikat. Ya, berbeda dengan tatkala waktu salat kita, misalnya salat hajur, duha, ya, suruh, itu ada mengikat waktu. Ya, kalau tidak sesuai dengan waktunya, misalnya duha, salat duhanya jam 4 sore, ya, tidak bisa dikatakan duha. Ya, begitu juga dengan tahajud siang bolong jam 1 siang, itu bukan dikatakan tahajud dan seterusnya. Tapi wudu, salat sunnah wudu tidak terikat siang, pagi, malam dan seterusnya bisa, asalkan berwudu, selesai wudu dia disunahkan dua rakaat. Baik, seperti itu insyaallah kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Nah, ini lumayan panjang dan insyaallah nanti kita juga akan mengambil dari di dalam beberapa mungkin kitab dari pengarang kitab dari Ibnu Ahya, supaya bisa lebih detail lagi pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Ada hal yang memakruhkan, ya, terlebih dahulu daripada wudu itu makruh bagi orang yang berwudu meninggalkan sunnah wudunya. Ya, jadi hukumnya makruh, tapi tidak sampai membatalkannya. Jadi sunnah-sunnah yang dia tinggalkan seperti menjalan-jalan jari, mengucapkan basmalah, lalu berkumur dan seterusnya, berkumur dengan istinsyaq, itu sunnah. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya wajib. Ya, lalu berikutnya juga kita membasuh daripada kuping dan seterusnya. Selain daripada wajib wudu dari kemarin yang kita sudah bahas, maka itu hukumnya makruh tatkala ditinggalkan. Baik, yang pertama, semua yang keluar, ya, dari kubul dan dubur. Kubul itu adalah lubang kemaluan, dubur itu adalah lubang BAD, yang untuk buang air besar, ya, itu dapat membatalkan wudu. Walaupun yang keluar itu barang yang tidak najis atau barang yang suci. Contohnya cacing, contohnya misalnya kerikil. Misal tiba-tiba keluar dari duburnya misalnya kerikil, maka tetap membatalkan wudu. Wajib harus berwudu kembali. Apalagi angin, apalagi benda. Bentuknya angin, bentuknya air, bentuknya benda, maka sama-sama hukumnya membatalkan wudu. Seperti air kencing atau ada buang air besar dan seterusnya. Maka Abu Hurairah menyampaikan dari hadis Rasulullah SAW, maqal la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima, ya, salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, apabila dalam kondisi dirinya berhadas, tidak suci, hatta yatawadda, sampai orang itu berwudu, bersuci kembali. Ya, muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi dhammihi, apabila kalian menemukan salah seorang di antara kalian fi dhammihi, di dalam perutnya syai'an, ya, atau maksudnya di sini kalau fi dhammihi di dalam perutnya diartikan sebagai merasakan di perutnya itu sesuatu, mules, muter-muter perutnya, fa ashkala alaihi akhraja minhu, ya, lalu kemudian dia bimbang apakah ada yang keluar atau tidak. Jadi mules dulu, muter-muter di dalam perutnya. Ashkil, ya, dia ragu. Alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhruj. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia ragu apakah ada keluarga atau enggak keluar di perutnya itu sesuatu. Ya, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan.
Maka kata Rasulullah SAW, janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar bunyi atau mencium baunya. Apa maksudnya Pak? Jadi kalau kita hanya mulus saja, muter-muter saja, ya, kita jangan keluar dulu, jangan batalin sholat, ya, kecuali terdengar suaranya dan ada baunya. Nah, sampai seperti itu detailnya, itu baru namanya kan kentut. Tapi kalau sudah ragu-ragu, batal gak ya? Batal gak ya? Daripada dia menjadi makruh dan bisa mendekatkan menjadi batal di was-was, ya, masih satu rakaat, maka batalkan. Segera ambil wudu. Tapi ini hadis dari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, jika seorang dari kalian merasakan sesuatu yang terjadi di perutnya, ya, kemudian dia bimbang ragu, ya, fa'ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid. Dia bimbang, ragu, keluar gak kentut dari kentut gak ya? Maka jangan keluar, jangan batalin sampai dia hatta yasma'a, mendengar as-saut, suara yang keluar dari hasil dari sakit perutnya tadi, aw yajida rihan, atau dia mencium bau daripada yang keluar dari hasil perutnya yang mulus tadi, maka itu yang bisa membatalkan. Maka mendengar bunyi atau mencium bau kentut bukan sesuatu patokan, tapi yang dimaksud ialah rasa yakin yang ada yang keluar dari dubur. Nah, ini penjelasan kembali. Ya. Jadi suara kentut dengan bau itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan itu adalah dia merasakan sesuatu keluar enggak dari duburnya. Kalau dia merasakan, berarti itu membatalkan. Tapi kalau dia yakin tidak, maka dipegang keyakinan itu tidak. Seandainya misalnya memang dia ada yang keluar, tapi dia yakin tidak, maka tidak. Ya. Jadi sesuai dengan bagaimana keyakinan kita. Akan tetapi tatkala syarat-syarat daripada kentut tadi mulas, ya kan, sampai gak kuat, misalnya kalau gak kuat tuh, tahan gitu, ya, langsung ada suara dan ada bau, atau salah satu di antara ketiga tadi, dan kita merasakan ada yang keluar, maka dia batal. Walaupun tidak mesti harus tiga, ya. Lalu berikutnya, ya, selain air kencing, kotoran, buang air besar, kemarin kita sudah membahasnya mani, ya, air mani, ya, lalu madi dan wadi, itu juga mewajibkan untuk berwudu. Kalau mani lebih spesifik lagi, harus kemudian dibarengi dengan mandi besar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan fihil wudu, dari kesemuanya itu harus tatkala dia mengalaminya, ya, kencingkah, buang air besarkah, keluar kentut dan seterusnya, mandi, wadi, maka wajib hukumnya dia berwudu, mensucikan diri tatkala hendak akan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan tentang air mani yang sudah kita bahas kemarin, yang keluarnya menyebabkan wajibnya mandi, bukan saja berwudu, karena sunnahnya tatkala akan mandi besar wudu dulu, ya, bersihkan zakarnya, lalu berwudu, ya, baru kita berniat untuk mandi janabah. Sama dengan mandi janabah, intinya sebenarnya yang penting basah, tapi tetap semuanya menggunakan niat, ya, lirafil hadath, untuk mengangkat hadath. Dan di sana akbar, hadas yang besar untuk seluruh. Lalu berikutnya, kemarin pertanyaan, ada yang nanya, Bapak gimana sholat Jumat, ada yang tidur sampai, biasanya ada yang tidur bergantung-gantung, batal enggak wudunya? Nah, yang kedua di sini, bagaimana tentang tidurnya, bukan dalam posisi duduk yang tetap. Ada pengecualian, tidur terbaring itu otomatis sudah akan membatalkan wudu. Palanya udah jatuh lah, bantal, atau nggak pakai bantal, terlentang kiri kanan. Patokannya adalah duduk dia begini dan tidak boleh berubah posisi duduknya. Walaupun dia tertidurnya begini-gini, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau tatkala dia begini-begini terus dia begini dikit, maka dia batal. Kecuali, ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan di mazhab Syafi'i, tatkala dia begini sampai terkantuk-kantuk, ya, dan tapi dia masih sadar, dia melek, berubah posisi duduknya, lalu dia tidur lagi, maka tidak batal. Tapi tatkala dia ngantuk begini sampai tertidur terus dia hilang kesadaran, dia berubah posisinya, maka dia batal. Bisa bedakan? Merubah posisi duduknya yang tadinya semula dari dia terkantuk-kantuk sampai dia terbangun, ya,
maka tapi tetap duduknya ya tidak berubah kiri kanan dan seterusnya. Dia tidak ngangkat posisi pantatnya, tidak ngangkat ya, ngangkat dan merubahnya, maka dia tidak batal. Tapi tatkala dia merubah, tatkala dia posisinya sedang tidur nyenyak itu, angkat pantatnya sedikit, maka batal wudunya. Berbeda dia tatkala mengantuk, bedakan mengantuk dengan tidur. Dia mengantuk setengah tidur, gini-gini, langsung dia berubah posisinya, bisa senderan atau ini langsung dia tidur lagi, maka wudunya tidak batal. Dengan posisi dia tetap, gitu ya. Tapi kalau sudah baringan, sudah membatalkan wudu. Bisa dikira kan? Baik, kita perjelas lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukmaluna idza kunna safaran an la tanzi'a khifafana. Safar bin Asal, ini hadis dari Safar bin Asal yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bila sedang berada dalam perjalanan supaya kami tidak membuka sepatu selama 3 hari 3 malam. Ya, jadi kifatan ya salatata ayyami wa layalihina. Ya, tidak membuka sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janadatin, kecuali tatkala akan junub atau pada hadas, BAB atau BAK ya, kecuali ketika junub ya. Illa min janadatin, walakin min gha'itin wa baulin wa naum, tetapi memerintahkan kepada kami untuk tidak membukanya ketika buang air besar, kencing dan tidur. Ini hadis pertama. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada para sahabat tatkala perjalanan yang jauh tidak membuka sepatu botnya, ya, selama 3 hari 3 malam, kecuali dalam kondisi junub, ya, keluar mani dan seterusnya. Nah, kalau dia akan kencing, ya, buang air besar, ya, ataupun tertidur karena saking kenyangnya, maka itu tidak tidak boleh untuk membukanya. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap khauf, dalam bab khauf nanti kita akan bahas, ya, atau mengusap sepatu tatkala berwudu, ya, hanya mengusap saja tatkala dalam bab mengusap khauf ini dibolehkan, tidak berhadas kecil, buang air besar, kecil dan itu tetap, kalau hadas besar tidak diperbolehkan. Maka di sini tatkala dia hadas kecil itu diperbolehkan tidak membukanya, tapi tatkala dia janabah atau junub besar maka harus membukanya. Jika orang tersebut tidur dengan duduk mantap, wudunya tidak batal. Jadi tidur duduknya mantap, dengan duduk tapi ya tidak berubah, maka wudunya tidak batal. Dari Anas pun sama menyampaikan, ya, Rasulullah SAW menunggu pelaksanaan salat Isya hingga kepala, ya, mereka terkulai tidur, ya. Setelah itu mereka salat tanpa berwudu lebih dahulu. Jadi duduk sampai terkulai begini, ya, tapi posisi dari pantat ini tidak berubah. Maka di sini para sahabat itu tidak berwudu langsung salat. Begini wajib. Sampai nunduk-nunduk sampai begini berubah, ya, batal. Yang penting adalah pantat ini yang jadi patokan. Kalau pantatnya keangkat, otomatis dia akan berubah posisinya dari awal. Maksudnya di sini mantap, dong. Gini ya. Kenapa? Ya kalau kepalanya pindah nggak apa-apa. Yang penting pantatnya nggak gerak. Kalau kita dipindah, bisa. Kalau dia bapak dipindah dengan pulasnya batal. Tetap pokoknya posisinya ya. Nah, tersendaran ya. Jadi konteksnya bahwa yang membatalkan wudu asal muasal hasil dasarnya adalah tatkala akal sehatnya itu hilang. Makanya tatkala mabuk, tatkala ini dan seterusnya, yang memabukkan dan seterusnya, sampai mohon maaf, ya, dia sedang wudu tapi akan berzina atau akan misalnya mengganggu istri orang, itu akal sehatnya hilang dari dirinya. Lalu berikutnya juga sama dengan konteksnya tatkala dia tertidur sudah kemana-mana sampai mungkin mimpi, ya, sampai berubah posisi, berarti ada sesuatu dia sudah hilang posisinya. Beda dengan dia yang tatkala mengantuk, ya. Nah itu dia. Bedakan tatkala dia mengantuk dengan tidur. Otomatis orang yang merubah posisinya dirinya tatkala dia tertidur, dia rubah posisinya, dia tidak sadar. Makanya tadi perbedaannya, kalau orang yang mengantuk, dia sadar nih begini, dan dia rubah posisi dirinya, dan dia tertidur lagi, maka tidak batal karena dalam kondisi sadar.
Tapi tatkala dia ngantuknya luar biasa sampai dia begini-gini terus berubah posisinya begini-gini, dia belum tersadar, maka wudunya batal. Itu berbeda. Beda ya? Bisa kita dipahami? Apa ya? Nah, kira ini banyak yang tertidur juga ini. Pengajian kita malam hari ini mengantuk ya. Silakan ambil air wudu. Udah kira lihat tadi udah posisinya berubah ya. Beberapa kali kakinya ke sana, kali kiri kanan gitu kan. Tinggal mengkondisikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Kita tutup sementara. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan sedikit dari kita tadi menuntaskan, dan insyaallah nanti kita beralih ke Quran. Baik, untuk mengenai yang tadi kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama semua yang keluar dari kubur dan dubur termasuk dari kotoran, baik itu merupakan kotoran besar atau kecil, dari madi, wadi, itu Rasulullah SAW izin wudu. Ya, jika keluar maka harus berwudu. Ya, kecuali tentang mani lebih spesifik dari hadis Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan keluarnya mani juga menyebabkan harus wajibnya mandi. Lalu berikutnya bagian yang kedua, ya, itu bisababil an-naum atau tidur nyenyak, ya, bukan dalam posisi duduk yang tetap. Jadi di sini pengecualian tatkala duduk yang tetap atau tegak tanpa merubah posisi daripada badan atau daripada tempat posisi duduknya itu sendiri. Maka orang yang tertidur pulas, ya, tatkala dia berbaringan, ya, maka sudah jelas wudunya batal. Yang menyebabkan wudu itu juga batal adalah hilangnya akal, ya, lalu sebabnya karena gila, pingsan, mabuk, ya, jadi pokoknya akal hilang, ya, atau obat penenang yang dia minum, ya, jadi yang dia minum obat penenang sudah tenang sehingga hilang kesadarannya atau hilang akal secara umumnya, dia maka wudunya juga batal, baik sedikit ataupun banyak sifatnya. Ya, sama dengan menghuni halal, ya, hal yang haram, baik yang sedikit dia banyak sedikit tetap menjadi haram, baik dalam posisi duduk mantap maupun tidak, sebab hilangnya kesadaran seperti ini lebih dahsyat daripada tidur. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Jadi kesepakatan para ulama, ya, tatkala hilang akal atau orang gila, pingsan, mabuk, ya, atau meminum obat penenang sehingga akalnya tidak balik atau akalnya tidak seperti orang normal, baik itu sedikit ataupun banyak, maka wudunya batal. Pendapat para jumhur ulama, ya, baik itu posisi duduknya dia duduk mantap, tertidurnya karena hilang akalnya, tetap batal wudunya karena sebabnya adalah hilang akal dan seterusnya. Dan bagian yang keempat, ya, menyentuh daripada kemaluan tanpa penutup atau tanpa hijab, menyentuh kemaluan langsung tanpa hijab. Ya, dari Yasrah binti Safwan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa massa dzakarahu, menyentuh, ya, kemaluannya, janganlah ia fala yusalli, janganlah dia salat, ya, hatta yatawadda, sampai dia berwudu kembali. Dari Bukhari juga berkata hadis merupakan hadis yang paling sahih, ya, tentang masalah menyentuh daripada kemaluan yang menyebabkan batal wudu dan harus mengambil air wudu. Lalu berikutnya Rasulullah mengatakan wa yatawaddu min masjid dzakar, dan berwudu, ya, berwudulah karena menyentuh kemaluan. Ini mencakup kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain, ya. Jadi kemaluan sendiri dipegang itu batal wudu, kemaluan orang juga dipegang sama juga batal wudunya, ya.
Begitu juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man afdha biyadihi ila dzakari. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya menggunakan tangannya laisa dunahu sitr, ya, dengan tanpa ada penutup, misalnya kain dan seterusnya, ya, langsung, ya, menyentuh daripada kemaluannya, faqad wajaba alaihi wudu, maka wajib atasnya untuk berwudu kembali, ya, jadi wajib untuk berwudu. Amr bin Su'aib juga sama menceritakan dari ayahnya bahwa kakeknya berkata siapa saja, ya, tatkala dari kaum laki-laki menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu kembali, ya, siapa saja dari kaum wanita yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Jadi laki dan perempuan juga sama. Ini riwayat hadis dari Imam Ahmad. Ibnu Qayyim berkatakan bahwa menurut Abu Hasini, ya, dari Al-Hasini mengatakan sanad hadis ini sahih, sedangkan para ulama Hanafiyah, yang mendapat para ulama Hanafiyah, ya, jadi yang mazhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Ya, jadi dari pendapat jumhur ulama, ya, yang lebih dominan itu mengatakan wudu batal tatkala masah. Ya, maka tetapi mazhab Hanafiyah itu mengatakan tidak batal. Ya. Mereka menjadikan hadis talak, ya, sebagai dalil yang dimana menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang menyentuh kemaluan, ya, apakah ia wajib berwudu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, innama huwa bid'atun minka, tidak wajib untuk berwudu. Kemaluan adalah anggota tubuhmu. Ya, jadi kemaluan adalah anggota tubuh Rasul, maka tidak wajib berwudu. Ibnu Hibban menasihkan hadis ini, dan begitu Ibnu Madani berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Yasrah. Nah, jadi ini dalil yang diambil oleh mazhab Hanafiyah. Akan tetapi kita lebih condong mengikut daripada jumhur. Ya, jelas, ya, memegang kemaluan itu secara umum baik laki dan perempuan maka membatalkan wudu. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau wudu tidak wudu itu sebaiknya pakai waktu mandi kan biasanya kita belum pakai handuk atau harus pakai sesuatu tidak supaya tidak tangan tersentuh. Di wudu telanjang itu berarti tidak boleh apa? Baik, jadi kalau wudu telanjang dalam kondisi tidak sehelai pakaian, ya, nah ini lari kepada adab, ya, karena di sana di dalam wudu kita ada doa dan seterusnya, menyebut nama Allah dan seterusnya, ya. Dalam kondisi jangankan berwudu, ya, tatkala jima saja, ya, tanpa berdoa atau telanjang pula dan kondisinya seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memang siapnya yang berwudu itu tetap menutup daripada anggota aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai dengkul atau lutut, seperti itu, ya. Jadi kalau cukup dengan handuk dari atas perutnya, gitu kan. Nah, kalau perutnya kegedean, kebanyakan letaknya, gitu kan, ya handuknya yang gedean dikit, gitu, ya. Jangan handuknya anaknya dipakai menutup begitu, ya. Jadi anak-anak dipakai menutup perut aja agak muat, gitu, ya. Tinggal dikondisikan di atas perut, di atas daripada pusar, dan menutupi daripada lutut. Jadi anggota daripada aurat itu tertutup semua, lalu berwudu. Lebih ahsan, ya, jadi, ya, selesai mandi menyelesaikan diri dengan handuk, menggunakan baju dan seterusnya rapi, baru kita berwudu. Kalau memang agak repot, ya tetap, ya, saya yakin bapak-bapak juga pakai celana sebelum pakai kain, pakai celana dulu. Celananya kan celana pendek, gitu, ya, yang paling di atas lutut dan seterusnya, tidak mengapa pakai baju dan berwudu baru menggunakan kain. Jadi dipermudah saja, ya, jangan sampai mempersulit, tapi tetap dengan catatan-catatan jangan sampai melihat atau menghilangkan adab di dalam berwudu, baik itu di dalam kamar mandi, di luar kamar mandi, ataupun di luar kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Ya, berarti monggo.
Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Kalau kita berwudu di kamar mandi yang sudah ada klosetnya, maka tidak boleh mengucapkan basmalah. Tidak usah menggunakan basmalah dengan jar, dengan jelas. Begitu juga berdoa dengan jahar dengan jelas. Nah, kalau memang was-was dan seterusnya, inisiatif gampang dapat cucian, ada kaleng bekas cat, tinggal diisi, bolongin pakai emperan, isi awet itu, ya, awet sampai 2-3 hari cuma pakai wudu doang, ya, tinggal bagaimana kita mensiasati. Maka itu lebih afdal, lebih baik dan lebih bagus, ya, jadi sehingga kita bisa lebih bersih. Khawatirnya, ya khawatir apalagi punya anak kecil, ya. Yang namanya anak kecil kan kita nggak tahu bangun tidur malam atau tidur sadarnya pipis di kamar mandi berdiri biasanya kan muncrat kemana-mana. Kalau dia cebok, kalau cebok mungkin iya satu gayung, terus udah kesetnya bapak, ya kan? Di kakinya sudah ada hadat, keset, bapak mandi, wudu menggunakan kesetnya lagi kan hadatnya. Ya itu dia khawatirkan seperti itu juga. Itu juga tatkala kita buang air besar, ya kan kita mungkin tidak tahu karena buru-buru nyiram kloset. Barangnya terpercit lah, kita nggak tahu, nggak kelihatan, ya warna keramiknya sama mirip dengan warna itu, ya daripada hadat, ya, terinjak, maka itu menjadi hal yang najis lagi. Wudu tapi berwarna dengan najis seperti itu. Jadi itu kekhawatiran. Nah, tapi kalau sudah yakin dia bersih dan seterusnya tidak mengapa, tapi lebih baik itu di luar daripada tempat kita ada hajat, misalnya. Seperti itu ya. Baik, yang lain juga kita mulai, monggo. Mengadakan itu keluar sesuatu dari tubuh dan keluar. Kalau kita habis wudu ternyata masih ada sisa ingus, terus di muka gitu kan, muka. Terus kita kadang mobil, nggak basuh lagi terus ngelap gitu. Apalagi kalau pakai sarung gitu kan, sama kadang-kadang kita nggak sadar mungkin korek-korek kuping gitu, terus ada sesuatu gitu, itu apa itu juga. Baik, ingus segala macam yang keluar dari selain daripada tubuh, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan hadis tadi yang disampaikan itu tidak membatalkan wudu, ya karena dia sifatnya juga tidak najis, ya jadi tidak najis. Ya sama dengan kata kita mengambil istinbat, ya tatkala puasa muntahnya itu memang karena sakit, karena misalnya dan seterusnya, maka puasanya tidak akan membatalkan kecuali digerogok sengaja supaya muntah, niatnya memang, maka dia batal seperti itu. Nah sehingga tatkala muntah ketelan lagi gitu konteksnya, maka dia tidak membatal karena memang kemarin kita sudah membahas tatkala dia menjadi jijik, ya orang yang benar-benar jijik sampai muntah mungkin jijiknya karena ingusnya dan seterusnya, maka menjadi haram. Ya, sama dengan ludah. Kita kira dia jijik, benar-benar jijik, maka dia menjadi haram. Ya, tapi karena ludah itu biasa ditelan, ya tidak menjijikkan, gitu kan? Ya kan dikeluarkan dan seterusnya, kecuali minta orang lain, orang bekas ludah bapak ambil ya, itu menjadi haram seperti itu. Ya, baik kita sedikit lanjutkan karena memang sudah. Kalau enggak, monggo silakan Pak. Gunanya Ya, silakan. Ya. Sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah di masjid atau di musola, apa didahulukan tuh sholat sunnah wudu dulu atau sholat sunnah masjid dulu? Bebas, Bapak mau apa? Di rumah misalnya wudu dulu, ya, atau di masjid mau wudu dulu baru tahiyatul masjid, silakan. Ya. Jadi tinggal mengkondisikan saja. Ya, afdalnya memang selesai wudu itu selesai wudu, ya. Jadi selesai wudu saja, ya baru kita nanti tahiyatul masjid. Ya, hormati salat daripada tahiyatul masjid itu sendiri. Insyaallah. Baik. Gimana? Perlu nggak itu nanti setelah itu nanti sunnah Jumat. Jadi salah satu Jumat. Lagi gitu maksudnya nggak perlu mandi sunnah. Oh, pas menjelang Jumat, bisa kita udah mandi pagi nih dan niatkan untuk mandi salat Jumat sekalian gitu ya. Baik. Nah pertanyaannya bagus, baik. Jadi
ini berhubungan juga dengan ibu-ibu dalam servis bapak-bapak ya. Ini tentang jima. Kan ada sering orang sunnah Jumat, sunnah malam Jumat. Ya kalau di Korea hadisnya tentang sunnah malam Jumat itu tidak ada. Ya, yang ada hadisnya itu pada hari Jumat sebelum Jumatan. Iya, kalau memang sempat Pak Taufik, nggak ada subuh, ya kan? Nggak ada sholat subuh atau tak kira sudah selesai sholat subuh atau tak kira duha, supaya dapat dobelnya dua pahalanya, mandi junub dan mandi niatkan mandi sunnah Jumat. Ya, jadi mandi junub dapat pahalanya sekalian meniatkan untuk mandi Jumat. Kalau misalnya jimaknya misalnya jam 6 dan niat mandi daripada junub sekalian berniat mandi sekaligus salat Jumat gitu kan, mandi sunnah Jumat, maka itu sudah terjadi mandi salat Jumat. Enggak mandi lagi menjelang misalnya jam 11 itu enggak apa-apa. Ya? Niat. Oh, niat untuk salat mandinya. Ya, kalau niat sebenarnya kembali apapun niat yang mantap segala yang kita pahami di dalam diri kita dengan hati itu dipakai apa ya. Tapi kalau dalam bahasanya tentang niat mandi Jumat itu tetap konteksnya adalah dengan tidak ada menggunakan level hadas, tetapi hanya niat biasa saja untuk melaksanakan mandi sunnah Jumat. Insyaallah. Seperti itu kan. Jadi kalau mengenai sunnah malam jimaknya Jumat, setiap malam sunnah ya, tafadhol sekuatnya. Kalau memang masih kuat, tapi kalau udah nggak kuat jangan paksain. Ya. Baik, kita lanjutkan di di tahsin kita. Yang saya sampaikan ada kaul perkataan yang bagus, tetapi bukan bisa dijadikan sebagai rujukan kita. Insyaallah di surah Az-Zalzalah kita perbaiki lagi bacaannya. Dan malam hari ini mungkin saya tidak banyak mencontohkan, tapi akan banyak mendengarkan ya, gantian ya. Nah, memang kondisi selesai dari pekan lalu di sini saya sempat memang ambruk 3 hari, jualan juga agak 3 hari ya, baru mulai agak baik kan, karena full ngisi kemarin dari pagi malam sampai pagi lagi. Baik, insyaallah di permulaan di malam hari ini tuh surah Az-Zalzalah saya bacakan juga ada sebuah perkataan para ulama tentang bagaimana kedahsyatan pada Al-Quran. Ajabal ammar Al-Quran, jadi takjubnya luar biasanya posisi atau sisi Quran itu bisa merubah seseorang. Ya, nazala Jibril bil Quran fa asbaha Jibril afdalul malaikah. Jadi Jibril ya, nazala Jibril turun membawa Al-Quran ya, fa asbaha Jibril afdalul malaikah. Karena sebabnya Jibril itu membawa Quran kepada baginda Rasulullah SAW, maka Jibril juga dijuluki sebagai roh ya di dalam surah apa? Jadi dijuluki sebagai roh Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha al-qadr. Ya. Jadi karena misinya adalah ditugaskan membawa Quran kepada baginda Rasulullah, maka Jibril dinobatkan sebagai malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Ini keajaiban atau ketakjuban atau luar biasanya Al-Quran. Nazal Al-Quran ala Muhammad. Lalu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara sayyidil khalq. Maka Nabi Muhammad sebagai sayyidil khalq, ya, sebagai nabi yang mana nanti syafaatnya, yang mana sayyidil khalq, ya, yang mana dia sebagai sayyid, penghulunya para nabi yang mulia, menjadi pemimpinnya para nabi. Sampai buyutnya pun bapaknya para nabi itu nanti akan mentakjubkan baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ja'al Quran ila umat Muhammad. Lalu Al-Quran itu
ya selesai dari Rasulullah, ya langsung disampaikan kepada umatnya, kepada kita, ya fa asbahat khairu ummah, maka kita ini dijuluki sebagai khairatul ummah, ya generasi terakhir dan generasi yang paling terbaik dijuluki. Nazal Al-Quran syahr Ramadan, Al-Quran lebih implisit lagi diturunkan di bulan Ramadan, fa asbaha khairu syahr, maka Ramadan dikenal sebagai bulan yang paling mulia, ya. Nazal Al-Quran fi lailatul qadar fa asbaha khairan min alfi syahr. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan di suatu malam, maka malam itu dijuluki sebagai sebaik-baik malam di antara malam-malam, dan bahkan dijuluki sebagai khairah min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Famada law nazala al-Quran fi qulubina. Lalu pertanyaannya, bagaimana seandainya Al-Quran itu dihujankan ke dalam hati kita, ya, maka seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin di dalam Al-Quran. Tatkala seseorang itu, ya, diberikan Al-Quran di dalam hatinya, maka niscaya pasti orang itu tidak akan menjadi orang yang jahat. Pasti dia akan menjadi orang yang baik, saleh dan taat. Tatkala Al-Quran dia baca dan bisa diamalkan. Lalu yang kedua, ya, Al-Quran, ya, tatkala sudah diberikan oleh seseorang, ya, maka dia akan menjadi penolong bagi orang-orang yang mana tatkala semasa hidupnya di dunia sampai nanti di akhirat keluarganya ada yang sudah dinobatkan selama dia masih beriman di dalam hatinya, mungkin dulu di dunia masih beriman, sudah masuk ke dalam neraka, maka ditangguhkan oleh seseorang keluarganya yang sudah diberikan Al-Quran di dalam hatinya. Maka Al-Quran itu bisa menjadi syafaatnya. Lalu berikutnya, orang yang berinteraksi semasa hidupnya di dunia dengan Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, dan memberikan hal-hal yang luar biasa di sisi-sisi hidupnya. Nah, inilah spesialnya Al-Quran di dalam menjadi seorang muslim. Baik, berdoa Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zalzalah, dari di dalam muqaddimah saya sudah sampaikan makna zilzal dan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata an-nas, ya, karena sensitivitas manusia dari tertidur sampai dari terbangun sampai dengan tertidur lagi, maka itu yang menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebiji zarah ataupun itu bernilai pahala ataupun buruk, maka itu akan diperlihatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dia pakai berinteraksi dengannya akan menjadi saksi, kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melihat di sini ada 3 bagian kelompok, ya, 4 ya. Ya 4 aja lah kita bagian. Dari sini 3 orang, sini 4 orang, di sana ada 4. Nah, Pak Bun sama Pak Topik ada 2 orang. Karena power suaranya aman lah. Silakan di surah Al-Zalzalah dibuka. Mulai dari lagu pertama, dari ta'awud bismillah, dibaca. Dan nanti kita insyaallah perbaiki. Kemarin sedikit sudah membahas tentang hukum bacaan, insyaallah nanti bisa kita ingat-ingat. Bisa sama-sama satu. Kita tahu sama-sama dulu supaya lebih ini, ya. Dari tauhid kita baca bareng-bareng dulu dari ta'awud dan basmalah. Sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
3 orang dulu. A'udzu bagi belum kebagian silahkan dimakan Pak, biarin aja 3 orang. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha Yauma idzin tuhaddi. Hati-hati, tuhaddi jangan tuhaddi. Dal tasdid ulang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha Bagus. bi anna rabbaka awhalaha. Farqu baina ha dengan ha. Haw awhalaha. Ya, keduanya pakai ha besar. Ulang. Bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. layan waw. Ya, jadi ashtatan liyuraw a'malahum. Ulang. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, sekarang dari Pak Pri sampai Pak ya Radit. Monggo. Siji loro telu. A'udzubillah. Biar setannya kabur. Ya, 1 2 3. Akhrajatil ardu asqalaha. Yauma idzin ditahan ulang. Muntasyid sama ditahan. Bi anna rabba. Coba. Bagus. Faman ditahan dulu. Baik, Masya Allah. Silakan. Makan dulu. Makan dulu Mas, sekarang Mas.
Silakan kau 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Teruskan qaf. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Tapi auhalaha. Ulang. Bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtata atau ashtata, hamzah atau ain? Hamzah. Jadi jangan ashta tapi ashtata. Sekali lagi, ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kemudian hati-hati, tak tatkala dia sukun, hamznya maksimal. Tapi tatkala dia berharakat, dia berkurang. Jangan membacanya ashtata. Itu kelebihan. Ya, ashtata biasa. Ya. Jadi berbeda tatkala hamzah sukun tapi tatkala dia berharakat di tengah kalimat maka dia berkurang kadar hamznya. Sekali lagi, Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. khairan, ditahan dulu. Ulang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Terus. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, silakan Dokter Muhammad Latif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Sampai harus disir. Wa qalal insan. Apa lagi? Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin. Tambah bulat lain. Jangan yauma ini. Ulang. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Gitu ya, ibu-ibu. Ibu, Silakan ibu-ibu. buka mas. Tidak ada suara apa yang berbeda dari ta'ud dan basmalah. 1, 2, 3. Yauma idin, ditahan dulu ulang. Baik, ada yang nggak kuat napasnya bu? Ya, baik, dan mantapkan dari hukum bacaan. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang hukum bacaan dari apa namanya kali di ayat di surat Al-Zalzalah. Yang pertama, idza hukum bacaan yang kemarin mad tabi'i zulzilatil ardu al ardu apa? Alif lam qamariyah. Zilzaza zanya tabi'i lagi ha laha wa akhrajatil ardu sama afqaqanya wa qaqanya lal al qamariyah il ikfa apa? Ikfa syafawi atau ikfa hakiki? Ikfa hakiki. Kalau syafawi nun atau mim? Mim ya. Kalau hakiki nun. Insa saya al-tabi'i. Yau apa bacanya kemarin? Layan saja tambah mat karena dia di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat ya jadi layan sababnya bisababil akhir kalimat atau bisababil waqaf. Disebabkan karena waqaf atau akhir kalimat. Ma'idiltu ifaba hakiki tuhaddithu akhbara sama bi an Gunaan ada dua gunah non musyaddadah. Misalnya gunah non tadinya ditahan nunnya, sebabnya apa? Musyaddadah, ada tasydid, itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan. Maka di bahasa Arab kan gunah non musyaddadah. Ntar kalau ada mim tasydid berarti gunah mim musyaddadah. Ada dua saja, mim dengan non kita ditahan. Selain itu tidak boleh. Ba tasydid tidak bisa menjadi gunah ba hanya dua saja, nun dengan mim saja. Gunah nun musyaddadah, gunah mim musyaddadah. Cara membacanya ditahan. Bi anna ya innalladzi, kalau mim musyaddadah amma yatasaamun thumma yaqulu dan seterusnya. Yauma idhiya apa? Yauma idhiya. Ibu-ibu apa bu?
Nggak ada yang ingat? Yauma idzi kasratain ketemu dengan ya. Itu apa? Biguna bilaguna. Apa itu kamu takarabin mutajanisan mutamathilain? Itu kau? Biguna. Hurufnya ada berapa? Ya, nun, mim, wawu. Ya. Selanjutnya yauma idzi yasdurun runna. Guna apa? Musadatain. Iya. Ada tasdid. Gunaannya juga itu. Ada alif lam tapi depannya. Alif lam syamsiyah. Kalau tasdid di depannya alif lam itu syamsiyah. Kalau dia sukun depannya alif lam koma al koma. Kalau dia loncat, lamnya tidak terbaca, tasdidnya langsung terbaca di huruf ketiganya, maka dia syamsiyah. Baik, ashtatalli. Talli idgham bila gunnah. Hurufnya ada berapa? Lam dengan biasanya tandanya gampang. Kalau ada fathatain ya atau kasratain dhammatain bertemu dengan lam dengan ra pasti dia bertasydid lamnya atau ra-nya. Tapi kalau dia itu bi gunnah itu tidak ada bertasydid ya dan tidak berharokat. Perhatikan, maaf tidak bertasydid ya, tapi lihat harokatnya. Yauma idzi ya tidak ada tasydid dia. Tapi kalau ada tasydid di lam dengan ra, ada fathatain kasratain itu bila gunnah. Hanya dua saja, tapi di tempatnya lam dengan ra saja. Faman itu kan bigon mithqal tabi'i dzarratin khay izhar apa safawi atau hakiki? Izhar halqi. Ya, ada berapa hurufnya? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ini dengan bertemu dengan kha. Tanwin bertemu dengan kha. Dzarratin khairiyya. Idza bigon nah khairiyya rabu. Kalau saya lanjutkan nih bacanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal. Lihat, perhatikan hu-nya. Hu ada waw kecil depannya. Hu bacanya apa itu? Hu. Mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala. Apa? Matabi. Mana matabinya? Emang ada waw depannya? Tapi ha'ud dhamir di depan ha. Nah, ini pengecualian. Kalau kemarin kan rumusnya dhammah ketemu dengan waw itu tabi'i. Dikecualikan di depan ha. Hanya huruf ha saja awamir. Selainnya iya tabi'i. Tapi kalau rumusnya dia di huruf ha, dia berbeda dengan huruf biasanya. Apa Bu? Masih ada yang ingat ibu-ibu? Ada yang masih ibu-ibu yang malam ini ikut atau mengajar tahsin saya 7-8 tahun yang lalu? Masih ada nggak? Ada yang ingat nggak? Rano? Apa? Ada yang jawab nggak ya? Sama bro? Baik, mad silah qasirah. Qasir pendek. Silah tersambung. Ya mad panjang. Silah qasirah. Panjangnya hak dhamir di depannya waw kecil. Nah, kalau di depannya nanti di atas waw itu ada tanda mad biasanya dan di depannya ada hamzah, itu namanya mad silah tawilah. Ya, ini 2 harokat. Kalau tawilah dibaca 5 harokat. Sudah? Bisa bedain ya?
Wa may apa wa may? Gitu kan? Diwan bisqaqa tabi dzarratin til ifaha syarrai gitu kan? Syarrai yarahu punya apa? Majina alhamdulillah. Baik, singkat untuk